Karena mimpi itu adalah ruh yang menghidupkan semangat kita untuk mengejarnya. Kalau kita nggak punya mimpi, ibaratnya kita kosong, hanya punya raga tapi tidak punya jiwa yang akan menggerakkan seluruh organ-organ kita untuk melakukan banyak hal untuk meraih apa yang kita inginkan. Mulailah dengan mimpi, mulailah dengan cita-cita, mulailah juga dengan cita-cita dan cinta, mulailah juga dengan cinta. Karena hidup tanpa cinta itu akan hampa, sedangkan cita-cita tanpa berjuang bukan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak setiap hari. Saya ucapkan salam dari lubuk hati. Assalamualaikum Imawan dan Imawati. Semangat. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, tidak lupa membeli tomat. Kalau Anda sekalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Kakanda. Tadi kan udah dibahas bahwa pengalaman Kakanda di organisasi itu banyak sekali. Terus yang ingin saya tanyakan adalah bersikap fanatik di dalam suatu organisasi itu diperlukan atau tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif dan eksklusif. Jadi bagaimana kita berorganisasi bisa menjadi sebuah organisasi yang inklusif, yang terbuka untuk semua golongan. Tidak menjadi organisasi yang eksklusif, yang itu hanya tidak terbuka terhadap kemajuan-kemajuan, tidak terbuka terhadap pandangan-pandangan lain, tidak terbuka terhadap argumentasi-argumentasi yang lain, pendapat-pendapat yang lain, sehingga tidak mutlak bahwa merasa diri paling benar, merasa diri paling mampu, merasa diri paling cerdas, paling intelektual, padahal pengayaan intuisi untuk berpikir itu adalah dengan berkembangnya narasi-narasi berpikir yang itu menghidupkan kecerdasan logika kita, menghidupkan kecerdasan sosial kita, sehingga kita bisa menjawabkan praktek dalam humanisme itu ke dalam kehidupan yang lebih luas. Nah, tentu saja fanatisme dalam kita berorganisasi itu bukan hal yang baik, karena fanatisme itu akan membuat kita menutup diri terhadap pergaulan dan bentuk humanitas kita untuk bersosial kepada yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang kerdil, orang yang tidak terbuka, orang yang tidak bisa menampung aspirasi yang lain. Kita menganggap bahwa organisasi kita yang paling baik, pendapat kita yang paling benar, argumentasi kita yang paling betul. Kita betul-betul sungguh-sungguh bermanjada-wajada, radikal dalam meraih cita-cita. Tentu saja dalam tanda kutip, bukan radikal yang disalah artikan seperti misalkan dalam bentuk radikalisme yang sering dikonotasikan sebagai paham yang suka digunakan untuk menjas kelompok golongan tertentu, penganut tertentu, keyakinan tertentu. Tetapi radikal dalam arti kita bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Radikal dalam rangka kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, memeras pikiran kita untuk menghasilkan sebuah karya-karya, ide-ide dan gagasan yang luar biasa,
agar apa yang kita torehkan tersebut, yang kita pikirkan tersebut akan banyak manfaatnya bagi masyarakat yang luas. Barangkali yang lebih ideal untuk kita gunakan adalah idealisme. Nah, idealisme ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Idealisme itulah yang dimiliki oleh mahasiswa. Idealisme yang dimiliki oleh remaja inilah yang sepatutnya tumbuh subur terus di dalam sanubari, sehingga itu dapat mengilhami gerakan kita, mengilhami semangat kita untuk terus maju, terus berjaya di masa depan dengan idealisme yang kuat yang melekat pada diri kita. Itulah yang kemudian menjadi bekal kita untuk maju. Jadi bukan fanatisme buta, tetapi idealisme yang tumbuh subur di dalam diri kita. Nah, kira-kira analoginya seperti ini, teman-teman. Kalau antum sekalian pengen sukses, maka Anda sekalian harus bersifat seperti bunga teratai. Lihatlah bunga teratai itu, teman-teman. Sekeruh apapun airnya, bunga teratai itu mau dia hidup di comberan, mau dia hidup di air yang keruh, dia akan tetap indah dipandang. Nah, kira-kira seperti itulah idealisme. Jadi semaksiat apapun kondisi pemuda dan remaja di lingkungan kita, mau mereka pakai narkoba, mau mereka melakukan pergaulan bebas, tetapi kita yang paling soleh di antara mereka. Mau sekacau apapun, sepragmatis apapun kondisi di lingkungan kita, tetapi kita menjadi anak yang paling soleh di antara yang lain. Kita tidak peduli, kita tidak terpengaruh, kita tidak mudah dibujuk rayu oleh goda-godaan yang akan menyesatkan, yang akan membuat kita menjadi generasi yang sesat, menjadi generasi yang lumpuh akidahnya, lumpuh intelektualitasnya, dan lumpuh narasi-narasi keilmuannya. Jadi kita harus menjadi generasi yang punya beda dengan generasi-generasi yang lain. Nah, terus kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin maju, kita harus bersikap seperti burung elang, bukan kayak burung emprit, burung kutilang, burung apa lagi, burung dorong. Tapi lihatlah burung elang itu, dia berbeda dengan burung-burung yang lainnya. Burung elang itu dia berani terbang tinggi, berani hidup mandiri, dan berani terbang lebih tinggi di atas burung-burung lainnya. Jadi kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani bersifat seperti burung elang, berani hidup mandiri, dan berani punya mimpi dan cita-cita lebih tinggi dibandingkan dengan cita-cita teman-temanmu. Kalau teman-temanmu cita-citanya cuma mau lulus kuliah, kamu harus cita-citanya jadi dosen, jadi rektor, jadi menteri, jadi doktor, jadi berbagai macam hal, termasuk juga menjadi presiden, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Karena mimpi itu adalah ruh yang menghidupkan semangat kita untuk mengejarnya. Kalau kita nggak punya mimpi, ibaratnya kita kosong, hanya punya raga tapi tidak punya jiwa yang akan menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk melakukan banyak hal untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, mulailah dengan mimpi, mulailah dengan cita-cita dulu, mulailah juga dengan cita-cita dan cinta, mulailah juga dengan cinta. Karena hidup tanpa cinta itu akan hampa, sedangkan cita-cita tanpa berjuang akan sia-sia. Teman-teman pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk nggak? Pernah? Pernah nggak? Teman-teman ingat nggak kata Hayati kepada Zainuddin? Kakanda, meskipun engkau bukan jodohku di dunia ini, mudah-mudahan engkau jodohku di akhirat kelak. Jadi itulah bumbu-bumbunya cinta. Kalaupun apa yang kita lakukan di dunia ini tidak dibalas oleh Allah di dunia ini, maka yakinlah Allah akan membalas apa yang kita korbankan di dunia ini di akhirat kelak. Ya toh? Sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Jadi analoginya menanamkan kebaikan itu tidak hanya sekedar kita bersedekah kepada orang, kita memberi orang uang 1.000, 2.000, memberi orang harta kita, tetapi juga berjuang di jalan Allah itu dengan kita sungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu.
bersungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita inginkan, bersungguh-sungguh untuk memiliki kepribadian mahasiswa yang punya intelektualitas, yang punya humanitas, yang punya religiositas. Tadi itu juga bagian kita menafkahkan harta kita, bagian juga kita menafkahkan pemikiran kita, bagian juga kita menafkahkan apa yang kita miliki di jalan Allah. Jadi teman-teman, ada yang dari pesantren ini masih ingat gak bahwa barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh mencari ilmu, kalau kita tidak pernah berhenti untuk belajar, kita selalu senantiasa konsisten memperkaya diri kita untuk mencari ilmu, belajar dan terus belajar, insya Allah akan memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan di masa depan. Bila bisabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.